Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya atas nama saya sendiri, Putra Taufik Prayuda dari PTA 01. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dengan nama mata kuliah pembelajaran mikro. Baik, langsung saja Pak. Astaga, ulangi dulu, terlalu banyak ininya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Putra Taufik Prayuda dari kelompok yang membahas tema prosedur pembelajaran mikro. Nah, langsung saja. Prosedur pembelajaran mikro itu ada 7, yaitu yang pertama pengenalan konsep, kemudian yang kedua itu adalah penentuan atau memilih model diskusi, kemudian yang tiga itu penyusunan desain mengajar, dan keempat pelaksanaan praktik mengajar, yang kelima pengamatan atau yang bisa disebut recording, kemudian yang keenam itu diskusi ini juga biasa disebut sebagai umpan balik, kemudian yang ketujuh adalah praktik mengajar ulang atau stressing pada kekeliruan atau kesalahan yang biasa dilakukan pada siswa. Kemudian apa saja persiapan untuk sebelum memulai pembelajaran mikro. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching pada dasarnya merupakan salah satu pendekatan atau pembelajaran untuk melatih bagian-bagian keterampilan mengajar. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan pokok yang harus diperhatikan dan diikuti agar pelaksanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan pendekatan atau model yang diterapkan. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran mikro. Nah, adapun tahapan tersebut bisa meliputi yang pertama itu memahami hakikat pembelajaran mikro. Kemudian selanjutnya mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar. Kemudian yang selanjutnya melakukan observasi ke sekolah atau kelas, tempat berpraktik atau latihan. Kemudian membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran. Kemudian membentuk kelompok. Nah, apa saja tahap-tahap dalam pembelajaran mikro? Yang pertama itu apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Kemudian jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Kemudian yang ketiga observasi ke sekolah atau kelas, dan keempat membuat perencanaan pembelajaran mikro. Yang kelima kelompok pembelajaran mikro. Nah, apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Nah, tahap pertama ini untuk melaksanakan pembelajaran mikro, terlebih dahulu Anda harus memahami konsep atau teori yang dimaksud dalam pembelajaran mikro. Untuk memperluas wawasan Anda terhadap pengertian pembelajaran mikro dari yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa hakikat pembelajaran mikro adalah pendekatan pembelajaran yang disederhanakan atau mikro. Menurut Theo Hack tahun 2005, tujuan penyederhanaan tersebut untuk memupuk dan meningkatkan kecakapan keterampilan mengajar. Kemudian jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Menurut Allen dan Ryan 1969, jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain keterampilan buka, menutup, menjelaskan, bertanya lanjut, balikan dan penguatan, bimbingan atau diskusi, mengajar kelompok, dan membuat ilustrasi dan situs, serta keterampilan memulai kelas. Kemudian observasi ke sekolah atau kelas. Nah, dalam melakukan pengamatan Anda tidak harus ikut campur kepada guru yang sedang mengajar. Anda hanya sebagai pemerhati yang aktif merekam, mencatat setiap tingkah laku guru ketika sedang mengajar. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris to observe berarti pula menghormati, artinya Anda hormat dan patuh pada keadaan atau kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Kemudian membuat perencanaan pembelajaran mikro. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran mikro ada beberapa istilah yang dipakai dan sering kita dengar seperti satuan pembelajaran, satuan kegiatan harian, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya itu membuat kelompok pembelajaran mikro. Nah, tahap terakhir dari rangkaian persiapan ini pelaksanaannya adalah pembagian kelompok sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro, bahwa setiap peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor.
Nah, skenario pelaksanaan pembelajaran mikro itu fungsinya ada 5. Yang pertama itu fungsi dan peran guru yang berlatih, kemudian fungsi dan peran siswa, kemudian peran observ, kemudian fungsi dan peran pembimbing, kemudian peran sarana fasilitas pendukung. Nah, tindak yang terakhir itu tidak lanjut pembelajaran mikro. Tahap akhir dari rangkaian pembelajaran mikro adalah diskusi, umpan balik, dan program tindak lanjut di bagian akhir kegiatan pembelajaran mikro, sekaligus harus dijadikan bahan atau program evaluasi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga lebih dan kurangnya bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Walaupun Jamu kok terlalu wow banget. Di menit keberapa nih?